Suasana di depan tempat swab aku, si bocil dan maminya si bocil ya. Ini aku lagi menunggu mereka. Ini aku di daerah Tin Swiway ya, teman-teman. Di sini banyak banget Cham Heng Dit. Dan ini sampingnya sekolahannya si bocil ya. Assalamualaikum, jumpa kembali bersama Redia. Aku ini pulang dari sogroi hidungnya itu ya. Ya ampun, sampai luar hidung aku. Sering banget disogroi ya. Karena di sebelah flat aku itu ada yang kena gitu katanya. Terus hari ini itu si bocil juga nggak boleh masuk sekolah dulu, harus disogrok dulu irungnya. Harus cek dulu ya, pokoknya harus swab dulu ya, baru bisa masuk sekolah. Aku juga ikut swab karena aku setiap hari antar jemput si bocil, jadi aku juga ikut swab ya. Dan ini aku jalan menuju pulang. Dan tadi itu ya si bocil itu ya ampun nangis banget. Dia disogrokin hidungnya itu, terus disogrok aku susah ngomongnya. disogrok mulutnya itu dia juga nangis banget ya. Pokoknya hari ini tadi ya ampun dia nangis banget. Dan ini dia sama maminya ngambil PR, akunya pulang duluan. Aku nggak mau ikut karena enak di rumah ya. Sebenarnya di rumah juga ada kakek ya, kakeknya si bocil hari ini nggak masuk kerja, hari ini libur. Tapi kan kalau kakeknya si bocil itu kalau libur itu dia di kamar terus, nggak di depan TV gitu ya, beda sama neneknya. Jadi ya udah, aku mending pulang aja. Yang di depan itu sebenarnya juga pasar ya, pasar sayur, buah-buahan. Tapi aku jarang banget masuk ke situ ya, karena di situ lumayan mahal-mahal ya. Itu pasar baru. Di sini itu banyak banget pasar ya. Dan itu yang di depan-depan itu penjaganya, maksudnya ada kameranya gitu. Terus yang di sebelah sana itu pasar kering. Di situ yang di depan itu pasar kering itu ya. Tapi itu kalau masuk juga harus ngedutin barcode. Jadi aku juga males untuk masuk ya. Itu pasar kering. Dan toko Indonya sebenarnya juga ada, tapi itu di situ toko Indonya itu bukanya itu siang-siang banget ya. Rotiku banyak banget teman-teman. Setiap pagi itu makan roti ya. Ini yang bawa kakeknya si bocil. Ini roti tapi free ya, karena temennya kakeknya si bocil itu kayaknya sebelahnya itu ada toko roti gitu. Jadi kakek si bocil itu sering dikasih roti gitu ya. Setiap pagi itu aku makan roti, tapi aku lebih suka ini ya. Hari ini aku nggak tahu pengen makan apa, pokoknya banyak banget. Dan ini ada roti kecil, cake kecil itu ya, itu juga banyak banget setiap hari ya. Halo, selamat siang. Ini selamat siang dulu ya, karena di sini udah jam 11:30. Aku baru mau sarapan ya, dan baru pulang dari swab tadi. Aku seneng banget pulang dari swab itu, ternyata pulang ke rumah kakeknya si bocil nggak ada di rumah, jadi bikin aku rileks. Untung aku tadi diajak maminya si bocil jalan-jalan, nggak mau. Kan kalau pulang kayak gini di rumah kan bisa rileks gitu ya. Kalau jalan-jalan sama majikan itu capek, ntar pulang masih ngerjain kerjaan rumah. Jadi mending aku kalau cuma diajak jalan-jalan gitu atau makan di luar, aku nggak mau. Mending aku makan seadanya di rumah karena aku bisa rileks ya. Dan ini aku sarapannya mau ngemil aja ya. Ini cemilan di sini. Ini apa ya di Indonesia namanya? Di sini pun aku juga nggak tahu ya namanya. Apa ya, almond itu? Bukan.
Kalau almond itu yang ini ya, kayaknya yang ini. Majikanku itu suka banget ya beli yang kayak gini itu. Ini mahal banget ya ini. Ini di sini kemarin itu beli kayaknya 82 satu paket ini. 82 dolar itu uang Indonesia setara 160.000 ya. Ini yang makan, yang biasanya makan itu cuma aku, si bocil sama mamnya si bocil gitu ya. Kalau aku itu ngopi itu sukanya dengan ngemil ya, karena bosen dengan udah makan roti terus ya. Terus aku juga ntar kalau masih lapar aku mau makan ini cupcake itu ya, ini kue kecil-kecil itu, tapi ini enak banget, aku suka banget ini. Tapi katanya neneknya si bocil kalau terlalu banyak makan ini ntar kamu gemuk. Aku nggak apa-apa kalau gemuk, karena aku pengen gemuk. Iya, aku pengen gemukan dikit gitu ya. Kalau neneknya si bocil nggak mau makan ini, katanya takut gemuk. Aku pokoknya tidak lupa ya setiap pagi itu ngopi, karena kalau nggak ngopi itu aku pusing ya. Mungkin udah terbiasa ya di sini itu gimana ya, banyak kerjaan, terus kalau istirahat itu sambil ngopi terus sambil ngemil itu aku udah pasti banget ya. Ini dalamnya kecil-kecil ya, kayak gini kecil-kecil, dalamnya hijau ini. Isinya ini kecil banget, tapi enak. Rasanya itu kayak pahit-pahit gitu. Kalau di Indonesia ini mahal nggak ya? Lalu aku lanjut mau ambil alat buat menyapu ya. Sebenarnya ini bukan buat menyapu lantai ya, tapi buat lantai juga bisa sih. Ini sebenarnya alat ini aku gunakan buat menyapu dinding yang atas, terus plafon yang atas gitu ya. Tetapi karena di sini belum punya gabjan, bukannya belum punya, tetapi gabjan, gabjan ya, vacuum cleanernya lagi rusak. Jadi aku menyapunya pakai alat ini ya. Udah lama banget, udah beberapa bulan ini aku menyapunya pakai ini karena belum juga beli vacuum ya. Sebenarnya ini itu susahnya itu kalau banyak rambut itu ya. Kalau banyak rambut itu rambutnya terbang-terbang, terus malah susah, nggak bersih gitu ya nyapu pakai ini. Tapi harus gimana lagi karena nggak ada alat yang lain. Jadi aku nyapunya menggunakan ini ya. Terus pada waktu ngepel itu ya, kalau nyapu menggunakan ini itu kadang masih tersisa rambut gitu, pokoknya masih tersisa debu gitu ya. Kalau masih tersisa rambutnya gitu, aku ambilin rambutnya dengan menggunakan tisu gitu. Karena ini alat sapu ini gimana ya, bener enggak, kalau berdebu itu agak susah gitu ya, karena ini kan cuma dilap kain gitu ya, dilapisin kain bukan dilap kain. Ini ngomongnya agak bliur gitu ya. Dan ini apa itu kotorannya itu aku selesai nyapu ini ya, selesai nyapu itu aku ambil tisu di toilet, lalu tisunya itu aku basahin dulu gitu ya. Aku basahin dengan air, dan kotoran habis menyapu ini aku ambilin dengan tisu yang basah gitu ya. Karena kalau tisunya nggak dibasahin itu malah susah ngambilnya ya. Karena sebenarnya aku juga punya sapu ya, tapi sapunya itu aku gunakan untuk menyapu apa itu tempat masak itu, dapur. Gunakan untuk dapur, jadi aku nggak menggunakan di apa itu di dalam rumah ya sapunya, cuma aku gunakan di dapur. Maaf ya ngomongnya belepotan. Ini aku lanjut nyuci toilet ya, karena sebentar lagi si bocil dan maminya itu pulang ya, jadi kerjaanku itu harus cepet beres ya, karena kalau mereka pulang itu kerjaanku harus udah siap. Dan kemarin itu ya aku mendapat komplain dari kakeknya si bocil gara-gara aku masak
daging sapi ya, masak daging sapi yang pernah udah aku videoin, aku kasih cacoy itu yang udah packingan itu ya. Ternyata kakeknya si bocil itu maunya dikasih 2 ya, kasih 2 packing cacoy itu, dan aku kasihnya 1 karena apa? Perbedaan pendapat. Nenek si bocil mintanya 1, dikasih cacoy itu 1, kakek si bocil itu mintanya 2. Jadi waktu makan itu ditanya, tadi siapa yang masak ini daging sapi gitu. Terus neneknya si bocil itu jawabnya aku yang masak gitu ya. Kenapa kok nggak enak cuma dikasih cacoynya cuma 1 pack gitu ya, kok nggak dikasih 2 gitu. Terus aku juga bingung jawabnya. Aku mau menjawab kalau sama nenek itu disuruh kasih 1 ya nggak enak, soalnya ada nenek, ya udah aku diam aja. Terus neneknya langsung jawab, lain kali kamu sendiri yang masak, jangan nyuruh Cece masak gitu ya, neneknya bilang gitu. Memang kalau kakek si bocil itu ya, kalau masalah masakan itu cerewet banget, makanya aku di sini itu jarang ya masak buat mereka gitu, mereka suruh masak sendiri ya. Kemarin itu aku yang masak daging sapi itu, aku pikir cuma aku makan sendiri gitu ya sama maminya si bocil. Kalau maminya si bocil itu no komplain lah, mau dimasak apa gitu ya dimakan, kalau nggak enak juga nggak komplain gitu ya. Ya kalau kalau kakeknya si bocil itu sering banget komplain makanan, bahkan beliau nggak ikut makan pun ya kalau aku yang masak itu dia sering banget komplain gitu ya. Pokoknya dia itu seneng banget ngomong gitu ya, pokoknya istilahnya itu cerewet banget karena orangnya itu Cinanya itu Cina Tailok gitu ya, pokoknya beda banget. Terus setiap hari itu ya ampun kalau ngomong itu keras banget ya, sama pokoknya itu kalau yang belum tahu karakter kakeknya si bocil itu pasti dia takut ya kalau kerja di sini itu. Kalau aku kan udah tahu karakternya setiap hari, jadi aku nggak perlu takut gitu ya. Dan aku juga yang gaji, bukan mereka ya, yang gaji kan maminya si bocil, neneknya si bocil yang satunya. Jadi aku nggak begitu menghiraukan gitu ya, dia juga nggak begitu menghiraukan aku juga nggak begitu menghiraukan dia gitu ya. Pokoknya kalau orang Cina Thailand itu ya gampang-gampang susah gitu ya ngurus itu, terus kebanyakan itu cerewet gitu. Dan kalau ngomongnya Cina Thailand itu aku juga nggak begitu paham gitu ya. Kemarin itu ya diajak ngobrol sama neneknya si bocil pada waktu masak bersama itu ya. Pada waktu masak bersama itu aku diajak ngobrol itu ya, mau ketawa takut dosa, nggak ketawa tapi juga dengernya lucu gitu ya. Beliau itu cerita tentang apa itu dulu, masa beliau dulu gitu ya. Kan nenek-nenek itu biasanya juga apa itu sering banget, senang banget gitu ya kalau diajak ngomong cerita-cerita gitu ya. Tapi sebenarnya neneknya si bocil itu belum tua banget, masih muda sih, kayaknya masih 50 tahunan gitu ya, masih muda. Beliau itu cerita kalau zaman dahulu itu dia itu kerja keras, apa itu nenteng barang gitu kan, sininya katanya sakit ada pentolan gitu ya, katanya nenteng barang gitu ya. Terus berat, beliau nggak tahu cara olahraga gimana, terus di sini itu katanya sering sakit gitu ya. Tapi bahasanya itu campur aduk gitu ya, aku ada yang mengerti dan ada yang nggak mengerti, jadi aku itu setengahnya itu juga ketawa dia ngomong itu. Pokoknya udah ngomong panjang lebar gitu ya, aku itu cuma mudengnya itu sedikit-sedikit, cuma apa ya, pas mudengnya itu mungkin separuh-separuh gitu ya. Ya aku ketawa, terus dia juga ngomong panjang lebar, akunya ketawa. Sebenarnya pokoknya gimana ya, nenek si bocil itu suka banget cerita-cerita gitu ya. Kadang waktu nonton TV bersama itu juga suka banget cerita-cerita gitu ya. Tapi akunya kadang mudeng, kadang enggak, soalnya ngomongnya itu campuran. Waktu aku pertama kesini itu juga di sini itu kayak dengarnya aneh banget, beda banget dengan
bahasa-bahasa yang halus gitu ya, kayaknya bahasanya itu kasar gitu ya. Tapi sekarang udah mulai biasa aku berbicara dengan nenek si bocil karena udah setiap hari ngobrol, udah setiap hari komunikasi, jadi udah agak memahami bahasa-bahasa yang kayak semula itu. Aku kan belum begitu paham bahasa-bahasa yang kayaknya bahasanya itu agak kasar terus halus, pokoknya itu agak beda gitu ya pendengarannya itu. Tapi sekarang kalau disuruh ngapain gitu udah bisa mendengarkan ya. Tapi kalau untuk cerita-cerita yang panjang gitu aku belum begitu mudeng gitu, belum begitu bahasanya itu belum begitu mengerti mendalam gitu.